Hai guys, balik lagi bareng sama Evan di sini. Kali ini gue bakal bawain sebuah cerita buat kalian semua. Tapi sebelum masuk ke cerita tersebut, gak capek-capek gue ingetin lo semua. Gue pengen lo semua untuk tekan tombol subscribe dan tombol like di video ini, karena cuman itu yang bikin gue semangat bikin konten selanjutnya. Langsung aja, ini dia. Villisca X Murder House. Pada tengah malam tanggal 9 Juni 1912, telah terjadi sebuah insiden mengerikan yang dialami oleh 6 anggota keluarga Moore dan 2 tamu mereka di sebuah kota kecil di Villisca, Iowa, Amerika Serikat. Pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang menggunakan kapak dan sampai sekarang pelaku pembunuhan tersebut belum terungkap. Villisca adalah sebuah kota kecil yang terletak di Iowa, Amerika Serikat dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Di kota ini tinggal sebuah keluarga dan 4 orang anak mereka, yaitu sang ayah bernama Josiah Moore dan sang ibu bernama Sarah Moore. 4 orang anak mereka yaitu Herman Montgomery berusia 11 tahun, Mary Catherine berusia 10 tahun, Arthur Boyd berusia 7 tahun, dan Paulus Vernon berusia 5 tahun. Keluarga ini merupakan keluarga yang ramah dan sangat disukai oleh orang-orang di lingkungan mereka. Pada tanggal 9 Juni 1912, salah satu anak perempuan Moore yang bernama Mary Catherine Moore mengundang temannya yaitu Ina Mae Slinger berusia 8 tahun dan Lena Gertrude Slinger berusia 12 tahun untuk bermalam di kediaman Moore. Pada malam itu, keluarga Moore beserta 2 teman Mary tadi, Ina dan Lena, pergi ke gereja untuk menghadiri sebuah acara hari anak yang dikoordinasi oleh ibu Mary yaitu Sarah. Setelah acara berakhir pada pukul 21.30, keluarga beserta 2 teman Mary tadi pun pulang ke rumah mereka dengan berjalan kaki dan tiba sekitar pukul 21.45 dan 10 malam, antara segitulah. Keesokan harinya, pada pukul 7 pagi, Mary Peckham, tetangga keluarga Moore, sedikit khawatir ketika menyadari bahwa keluarga Moore tidak keluar untuk melakukan pekerjaan rumah mereka. Jadi setiap paginya, keluarga Moore ini pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memberi makan ayam dan lain-lain. Lalu Peckham pun mengetuk pintu rumah keluarga Moore, namun tidak ada jawaban. Kemudian Mary Peckham mencoba membuka pintu rumah, namun pintu tersebut terkunci rapat. Akhirnya Peckham melepaskan ayam-ayam keluarga Moore lalu memanggil Rose Moore, saudara laki-lakinya Josiah, sang suami. Seperti Peckham, Rose Moore juga berusaha mengetuk pintu dan berteriak, namun tidak ada satu orang pun keluarga Moore yang menanggapi. Rose akhirnya membuka kunci pintu depan dengan menggunakan salinan kunci rumahnya. Sementara Peckham berdiri di teras, Rose masuk ke ruang tamu dan membuka pintu kamar tamu, di mana dia menemukan mayat Ina dan Lena Slinger di tempat tidur. Moore segera memberitahu Peckham untuk menelpon Henry Hank Horton, seorang petugas perdamaian utama kota Villisca, yang tiba tidak lama kemudian. Penggeledahan Horton di rumah itu mengungkapkan bahwa seluruh keluarga Moore dan 2 gadis Slinger telah dipukul sampai mati. Senjata pembunuh, sebuah kapak milik Josiah, ditemukan di ruang tamu tempat Slinger bersaudara ditemukan. Dokter menyimpulkan bahwa pembunuhan itu terjadi antara tengah malam dan jam 5 pagi. 2 batang rokok bekas pakai di loteng menunjukkan bahwa si pembunuh atau para pembunuh dengan sabar menunggu di loteng sampai keluarga Moore dan tamu Slinger tertidur. Pembunuhan dimulai di kamar tidur utama tempat Josiah dan Sarah Moore sedang tidur. Josiah menerima lebih banyak pukulan dari kapak daripada korban lainnya. Wajahnya dipotong-potong menggunakan kapak dan matanya hilang. Pelaku menggunakan kapak pada Josiah untuk menjalankan aksinya, sedangkan pada korban lainnya pelaku menggunakan ujung kapak. Keempat anak Josiah yaitu Herman, Mary, Arthur, dan Paul selanjutnya dipukul di kepala dengan cara yang sama seperti kedua orang tua mereka. Setelah membunuh 4 anak Moore, pelaku kembali ke kamar tidur utama untuk memberikan tambahan pukulan kepada Josiah, kemudian pindah ke kamar tidur tamu dan membunuh Ina dan Lena. Penyelidik meyakini bahwa semua korban dibunuh dalam keadaan telah tertidur kecuali Lena Slinger. Lena diduga sudah bangun dan mencoba melawan karena dia ditemukan tergeletak bersilang di tempat tidur, dan dengan luka defensif di lengannya, gaun tidur Lena didorong ke atas pinggangnya dan dia tidak mengenakan pakaian dalam, yang mengarah ke spekulasi penegak hukum bahwa si pembunuh melecehkannya secara seksual atau berusaha melakukannya. Seiring waktu, banyak kemungkinan tersangka muncul. Di antaranya itu pendeta George Kelly, Frank F. Jones, William Mansfield, dan Henry Lee Moore. Kelly adalah seorang kelahiran Inggris. Dia merupakan penginjil yang kebetulan sedang berada di kota itu pada malam pembunuhan tersebut. Sosok Kelly digambarkan seperti orang yang aneh. Menurut laporan, dia pernah mengalami gangguan mental saat remaja. Dia juga pernah dituduh mengintip wanita-wanita dan beberapa kali meminta wanita dan gadis muda berpose telanjang untuknya. Pada tanggal 8 Juni 1912, sehari sebelum kejadian, dia datang ke Villisca untuk mengajar di kebaktian hari anak yang dihadiri keluarga Moore pada tanggal 9 Juni 1912. Kemudian dia meninggalkan
meninggalkan kota di antara pukul 5 dan 5.30 pada tanggal 10 Juni 1912, beberapa jam sebelum mayat-mayat itu ditemukan. Pendeta Kelly telah mengakui pembunuhan di pengadilan, tetapi juri nggak percaya pengakuannya, mungkin karena sosoknya yang aneh dan pernah mengidap gangguan mental. Beberapa minggu berikutnya, dia menunjukkan ketertarikannya pada kasus ini dan menulis banyak surat kepada polisi, penyelidik, dan keluarga almarhum. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan seorang penyelidik swasta menulis kembali kepada pendeta Kelly, menanyakan rincian yang mungkin diketahuinya tentang pembunuhan itu. Kelly menjawab dengan sangat rinci, mengaku telah mendengar suara dan mungkin menyaksikan pembunuhan itu. Namun karena penyakit mentalnya, pihak berwenang mempertanyakan apakah dia mengetahui detail pembunuhan karena benar-benar telah melakukan pembunuhan atau hanya membayangkannya saja. Karena guys, salah satu faktor untuk menjadikan seorang tersangka dalam pembunuhan yaitu tersangka tersebut harus memiliki kondisi jiwa yang baik-baik saja. Pada tahun 1914, 2 tahun setelah pembunuhan, Kelly ditangkap karena ia mengirimkan alat-alat berbau cabul via pos kepada seorang wanita yang melamar pekerjaan sebagai sekretarisnya. Dia kemudian dikirimkan ke rumah sakit Saint Elizabeth, rumah sakit jiwa nasional di Washington DC. Penyelidik pun berspekulasi bahwa Kelly memungkinkan untuk melakukan pembunuhan keluarga Moore, dan kemudian pada tahun 1917, Kelly akhirnya ditangkap karena pembunuhan keluarga Moore setelah polisi menerima pengakuan dari Kelly sendiri. Namun setelah mengikuti interogasi berjam-jam, Kelly menarik kembali pengakuannya. Setelah 2 persidangan terpisah, akhirnya Kelly dibebaskan. Frank Fernando Jones adalah penduduk Villisca atau senator negara bagian Iowa. Josiah Moore bekerja untuk Frank Jones di toko peralatannya selama bertahun-tahun sebelum dia membuka tokonya sendiri. Moore dilaporkan mengambil bisnis dari Jones, termasuk dealernya yaitu John Deere yang sangat sukses. Moore dikabarkan memiliki hubungan seksual dengan menantu Jones, meskipun tidak ada bukti yang mendukung hal ini. William Mansfield. Teori lain adalah menyebutkan bahwa Senator Jones menyewa William Blakey Mansfield untuk membunuh keluarga Moore. Mansfield adalah seorang pembunuh berantai. Dia membunuh istrinya, anak bayi, dan mertuanya dengan kapak 2 tahun setelah kejadian pembunuhan keluarga Moore di Villisca. Dia juga diyakini telah melakukan pembunuhan kapak di Paola, Kansas, 4 hari sebelum kejadian Villisca. Dia juga dicurigai dalam pembunuhan Jenny Peterson dan Fanny Miller di Illinois. Setiap lokasi kejahatan dapat diakses dengan kereta api, dan semua pembunuhan dilakukan dengan cara yang hampir sama. Mansfield dibebaskan setelah grand jury khusus menolak untuk mendakwanya dengan alasan bahwa alibinya masih diperiksa. 9 bulan sebelum pembunuhan di Villisca, terdapat kasus serupa yaitu pembunuhan menggunakan kapak yang terjadi di Colorado Springs, Colorado. Kasus tersebut cukup mirip dan kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama. Seperti dalam pembunuhan Villisca, pelaku menggunakan kapak dan spray digunakan untuk menutupi jendela untuk mencegah orang yang lewat melihat ke dalam. Di rumah Moore, si pembunuh menggantungkan celemek dan rok untuk menutupi jendela. Pelaku juga menyeka darah dari kapaknya dan menutupi kepala korban dengan pakaian tidur. Menurut penyelidikan, semua pembunuhan dilakukan dengan cara yang persis sama, yang memungkinkan bahwa pelaku adalah orang yang sama. Wilkerson berhasil meyakinkan dewan juri untuk membuka penyelidikan pada tahun 1916 dan Mansfield ditangkap. Namun bagaimanapun, alibi Mansfield yang menyatakan dia berada di Illinois pada saat malam pembunuhan sangat kuat yang dibuktikan dengan catatan penggajian. Akhirnya dia dibebaskan karena kurangnya bukti. Henry Lee Moore tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga Moore. Dia adalah tersangka pembunuhan berantai yang dihukum karena pembunuhan ibu dan neneknya beberapa bulan setelah pembunuhan di Villisca. Senjata pilihannya adalah kapak. Sebelum dan sesudah pembunuhan di Villisca, pembunuhan dengan kapak yang sangat mirip pada ibu dan neneknya dilakukan, dan semua kasus menunjukkan kesamaan yang mencolok yang mengarah pada kecurigaan kuat bahwa beberapa atau semua kejahatan dilakukan oleh serangkaian pembunuh dengan kapak. Seperti Mansfield, Henry Moore juga dapat dianggap sebagai tersangka dalam beberapa pembunuhan ini. Namun karena kurangnya bukti, dia pun dibebaskan. Sampai saat ini belum ada satupun tersangka yang ditangkap atas kasus pembunuhan keluarga Moore ini. Kasus tersebut cepat menyebar hingga ke seluruh kota dan diberitakan oleh koran lokal kala itu. Banyak dugaan mencurigakan bahwa pelaku pembantaian tersebut adalah orang-orang sekitar. Tak ayal mereka saling mencurigai satu sama lain. Sayangnya, pada zaman itu belum ada teknologi canggih untuk membongkar kasus seperti ini. Beberapa paranormal dan sejarawan seringkali meneliti kasus ini, namun tak ada seorang pun yang menemukan jawaban hingga saat ini. Sejak
peristiwa itu, berbagai penampakan menghantui rumah keluarga Moore hingga tak lagi ditinggali. Rumah putih itu masih ada hingga saat ini, dan banyak kejadian aneh yang terjadi pasca pembunuhan keluarga Moore tersebut. Contohnya pada tahun 1930, ada sebuah keluarga muda yang tinggal di rumah itu. Sang istri selalu mendengar keributan pada malam hari. Dia juga pernah terbangun dan melihat bayangan laki-laki sedang mengayunkan kapak di bagian bawah tempat tidurnya. Kemudian pada tahun 1960, ketika rumah ini disewa oleh keluarga kecil, anak-anak mereka sering mendengar suara tangisan dan rintihan anak kecil di tengah malam. Kedua anak ini juga menemukan pakaian mereka berserakan di kamar dan tergantung di jendela kamar dengan sendirinya. Ayah mereka bahkan tertusuk pisau yang tiba-tiba terlempar sendiri. Bahkan pada tanggal 7 November 2014 kemarin, Robert Lawson Jr., seorang pemburu hantu, berkunjung ke rumah tersebut. Di rumah itu, Robert melukai dirinya sendiri dengan menusuk dadanya saat bermalam di rumah itu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Oke guys, demikian cerita dari gue hari ini. Gue harap lo semua cukup merinding dengernya. So, sebelum gue closing video, gue pengen ingetin lo semua untuk jangan lupa like, comment, share video ini. Dan gue juga pengen banget lo ngasih ide-ide buat gue bawain selanjutnya di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe. See you in the next video. Stay safe, stay healthy. I love you and bye.